Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Abri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kali ini kita kembali membahas masalah kehidupan, yaitu masalah yang selalu datang bertubi-tubi. Ini ada curhat dari pasien saya. Kenapa masalah selalu muncul dalam hidup saya, Pak? Belum selesai masalah satu, datang lagi masalah yang baru bertubi-tubi. Ini ingin saya jelaskan kenapa masalah selalu datang dalam kehidupan kita. Saya jelaskan ada 4 penyebab kenapa masalah itu selalu datang dalam hidup kita. Yang pertama, ada namanya orang yang membuat masalah. Sebenarnya dalam kehidupan ini masalah itu tidak ada. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuman otak kita itu yang selalu membuat masalah. Ini sering saya katakan orang yang bermasalah dalam pikirannya, anugerah jadi bencana. Inilah cara berpikirnya yang keliru. Akhirnya anugerah jadi bencana. Masalah dibuat-buat. Itu namanya orang yang membuat masalah. Orang yang selalu berpikiran negatif, selalu berprasangka buruk. Ketika ini perilaku kita, perilaku selanjutnya adalah orang menjadi marah, suka benci, dendam, banyak musuh. Dan itulah yang membuat kita masalah semakin hari semakin besar, semakin banyak. Kita sendiri yang membuatnya. Jadi orang yang bermasalah, orang yang membuat masalah dari cara berpikirnya yang keliru. Yang kedua adalah orang-orang yang nyaman dengan masalah. Ini juga ada dalam kehidupan ini. Biasanya orang-orang yang gagal, perilaku manusia gagal, suka alasan. Dia nyaman dengan alasan itu. Contohnya begini, ketika seorang karyawan malas bekerja, dia jarang datang, dibuatlah alasan sakit. Besok sakit. Ketika sakit, bosnya mungkin tidak marah, menerima kenyataan. Selama itu dia nyaman dengan sakit, ya masalah sakit kan muncul. Sekarang dia yang sakit. Besok mungkin anaknya, besok mungkin istri atau suaminya, atau orang tuanya sakit itu nyaman sekali. Itu namanya nyaman dengan masalah. Contoh lagi orang yang gagal dalam usaha. Ketika dia setiap gagal, ada bantuan yang datang. Dibantu oleh saudara atau oleh orang tuanya. Selama dia nyaman dibantu itu, usahanya tidak pernah maju, tidak pernah berkembang. Karena dia selalu nyaman dengan bantuan-bantuan tadi. Itulah namanya orang yang nyaman dengan masalah. Yang ketiga ini adalah perilaku orang yang mengundang masalah. Ini sebenarnya dalam konsep kehidupan itu namanya ada dalam otak kita ini ada gelombang pikiran. Dan ketika kita memikirkan sesuatu terlalu dalam, berulang-ulang, dia akan datang. Misalnya begini, ketika kita mendengar berita begal, orang suka maling. Dalam otak kita tergambarlah, terpikirlah maling. Selalu kita pikirkan maling. Dan ketakutan kita berlebihan. Dan kita jaga rumah, semua orang dicurigai maling. Dan orang itu sering kemalingan. Itu namanya kita mengundang masalah. Anak yang semulanya baik, ketika lihat anak orang kena narkoba, dan kita mulai ketakutan. Ketika anak keluar rumah, mungkin narkoba pula, narkoba. Dan itu juga mengundang masalah. Itu yang saya katakan orang yang mengundang masalah. Memikirkan sesuatu terlalu dalam, berulang-ulang, itu namanya kita memikirkan hal-hal yang buruk, ya. Itu namanya orang yang mengundang masalah. Yang keempat, itu adalah orang yang suka sekali dalam itu mencari-cari masalah. Ini orang mencari-cari masalah ini biasanya udah jelas itu keliru. Ya, kita tetap saja menjalankan. Ini contoh yang mudah sekali. Ini ada pasien saya beberapa hari yang lalu. Dia minta tolong bagaimana dia kondisi depresi, bagaimana minta tolong bagaimana istri atau pacarnya, masih pacar. Pacarnya itu kembali kepada dia. Dia sudah banyak uangnya habis. Kemudian dia sekarang bersenang-senang dengan lelaki lain. Dan ternyata kekasihnya itu adalah seorang PSK, wanita malam. Saya katakan kamu sudah mencari-cari masalah di awal.
Kenapa kamu ambil dia? Apa nggak ada wanita baik di dunia ini? Gak ada wanita yang bisa menghargai, bisa bersyukur, yang tahu berterima kasih banyak. Kenapa harus dia? Itulah masalah kamu. Kamu mencari-cari masalah. Udahlah, lupakan aja lah, saya bilang. Kamu carilah wanita baik-baik. Kalau kamu menikah, menikahlah sekarang. Umurnya kebetulan sudah 30-an lebih. Kalau kamu masih sibuk dengan masalah seperti itu, kamu tetap masalah banyak. Walaupun dia jadi istrimu, tetap aja bermasalah. Itu orang negatif itu. Kenapa kamu mendekat-dekati dia, mencari-cari masalah? Ya, kalau bisa carilah wanita yang baik saja. Itu yang bisa kamu jadikan istri, yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur. Itu namanya mencari-cari masalah. Begitu juga dengan orang udah tahu pimpinan atau bosnya suka korupsi. Pokoknya yang negatif-negatif kita dukung, kita dekat-dekat dengan dia, ya kita mencari-cari masalah. Ada juga teman yang suka judi, suka selingkuh, yang semua negatif ada sama dia. Ketika itu kita tahu, tidak usahlah, kita jauh-jauh saja lah. Itu nama kita mencari-cari masalah kalau kita dekat dengan dia. Jadi lingkungan yang buruk, ketika kita sudah tahu itu buruk, kita masih dekat, itu saya sebut orang yang mencari-cari masalah. Jadi kalau mau bagus ya menghindarlah dari masalah itu, dari orang-orang tersebut. Ya, saya ulangi, kenapa masalah selalu muncul dalam hidup kita? Ada 4 masalahnya. Pertama adalah orang yang suka membuat masalah. Yang kedua, orang yang nyaman dengan masalah. Yang ketiga, orang yang mengundang masalah. Yang keempat, orang yang suka mencari-cari masalah. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Apri Joni, Guru Kehidupan.